Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali bersama-sama beribadah Sabat dan memuliakan Bapak Yahweh di tempat ini. Malam ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang tadi di dalam doa bersama-sama kita sudah minta supaya apa yang kita dengar malam ini akan membentuk kehidupan dan iman percaya kita. Malam ini firman Tuhan akan berbicara tentang percuma tak berguna, alias percuma tidak berguna. Apa maksudnya ini? Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita terlebih dahulu di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal kelima ayat yang ke-14. Kitab Matai atau kitab Matius pasal kelima adalah satu ayat yang saya yakin tidak asing di telinga kita. Dan ini akan menjadi dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Saudara sudah ketemu semua? Sudah ya? Kita baca bersama-sama saudara. Supaya nanti dari awal sampai akhir saya menjelaskan. Saudara paham arahnya kemana. Kita baca Alef, Bet, Gimel. Kamu adalah terang alam semesta ini. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Amin. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini ditulis dengan Atem Oro Shel Olam. Artinya yang lebih tepat itu sebetulnya bukan terang dunia, tapi lebih luas. Artinya sebetulnya yang benar adalah kamu adalah terang alam semesta ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang kita baca ini saudara, di sini kita bisa melihat bahwa keberadaan kita, orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan Yesua, ternyata setelah saya coba renungkan saudara, rupanya saudara dan saya itu sangat vital dan sangat penting saudara. Jadi dengan kata lain, bisa saya katakan, saudara dan saya adalah orang-orang pentingnya Bapak Yahweh. Dan keberadaan kita itu sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Kenapa saya katakan saudara dan saya itu sangat dibutuhkan oleh dunia ini? Karena dunia ini membutuhkan yang namanya terang. Dan kita sudah diberitahu oleh kitab suci melalui kitab Matai pasal kelima ayat yang ke-14 tadi. Bahwa terang yang dibutuhkan oleh dunia ini, ternyata terang itu adalah kita, saudara dan saya. Kenapa saya berani mengatakan begini, saudara? Karena tadi ayatnya dikatakan apa? Kamu adalah terang alam semesta ini. Bahkan tidak hanya dunia ini, tetapi alam semesta ini membutuhkan kita. Karena kita sudah ditetapkan sebagai terangnya. Jadi karena kita itu terangnya saudara, maka inilah kenapa saya katakan saudara dan saya itu objek vital yang sangat dibutuhkan oleh dunia atau alam semesta ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita coba flashback atau melihat ke belakang sejenak, kalau kita melihat zaman dulu saudara, dan kalau kita melihat seorang penjaga pintu perlintasan kereta api zaman dulu. Zaman dulu, orang yang menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api itu selalu membawa satu benda yang tidak pernah lepas dari tangannya. Dan benda itu namanya adalah lentera. Dan kalau kita melihat lentera yang dibawa oleh penjaga pintu perlintasan kereta api zaman dulu, lenteranya tidak sama saudara dengan lentera zaman sekarang. Kalau sekarang sudah serba digital, sudah serba elektrik, sudah pakai listrik. Tapi kalau kita melihat lentera zaman dulu, di sekeliling lentera
itu selalu ada kaca yang berwarna merah yang seperti ini, saudara. Yang ketika malam hari, warna merahnya itu selalu memancar atau menyala dengan sangat terang. Kenapa kok warna merah di lentera ini bisa menyala sangat terang? Karena di dalam lentera itu ada apanya? Ada apinya yang membuat kaca berwarna merah itu bisa menyala dengan terang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kaca berwarna merah pada lentera yang dibawa petugas perlintasan kereta api ini, warna merah ini seperti kita ketahui, biasanya warna merah itu artinya apa? Stop atau berhenti. Begitu lentera itu diayun-ayunkan dan terlihat jelas warna merah menyala dari lentera itu artinya stop atau berhenti. Karena apa? Karena ada kereta yang mau lewat. Kalau kita berbicara tentang seorang penjaga pintu perlintasan kereta api, saya teringat dengan satu kisah tentang seseorang atau tentang seorang penjaga pintu perlintasan kereta api yang kisahnya ini betul-betul terjadi sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Waktu itu ada satu kisah nyata tentang seorang penjaga palang pintu perlintasan kereta api yang kita sebut saja namanya adalah Pak Sugeng. Di mana pada waktu itu, malam itu, ketika Pak Sugeng itu melaksanakan tugasnya sebagai seorang penjaga palang pintu perlintasan kereta api, waktu itu didapati Pak Sugeng ini sedang terduduk lemas di pinggir rel kereta api, saudara. Dan pandangan matanya itu dilihat kosong, menatap kepada satu kejadian kecelakaan yang terjadi tepat di depan matanya. Nah, selang 15 tahun kemudian setelah kejadian malam itu, Pak Sugeng ini kemudian pensiun sebagai penjaga pintu perlintasan kereta api. Setelah Pak Sugeng pensiun, rupanya Pak Sugeng ini mulai sakit-sakitan, saudara. Biasa ya, orang kalau biasa kerja, terus tidak kerja biasanya ngapain? Sakit-sakitan. Ya karena badannya biasa dipakai kerja, terus tiba-tiba harus berhenti, tidak terbiasa, enak-enak, biasanya malah apa? Sakit. Nah rupanya 15 tahun setelah kejadian kecelakaan mobil ditabrak oleh kereta api ini, Pak Sugeng ini pensiun dan dia mulai sakit-sakitan sampai suatu hari, saudara, Pak Sugeng ini sakitnya bukan semakin sembuh tapi justru semakin keras. Sehingga karena dia merasakan sakitnya itu semakin keras, waktu itu dia berpikir, sepertinya hidupku itu sudah tidak lama lagi. Kalau aku merasakan kondisi tubuhku seperti ini, sepertinya tidak lama lagi aku akan mati. Nah di situ saudara, Pak Sugeng berkata kepada dirinya sendiri begini, tapi kalau aku mati, aku sangat ingin mati dalam keadaan yang tenang. Aku tidak ingin mati dengan membawa satu ganjalan di hatiku. Lalu saat itu karena Pak Sugeng ini kepingin mati dalam keadaan tenang, tidak membawa ganjalan di dalam hatinya, maka saat itu Pak Sugeng ini kumpulkan seluruh keluarganya. Dia panggil istri dan anak-anaknya, dia kumpulkan dan singkat cerita istri dan anak-anaknya itu sudah ada mengelilingi di tempat tidur tempat Pak Sugeng ini berbaring. Nah kemudian Pak Sugeng ini ngomong begini, sekarang kalian istri dan anak-anakku sudah berkumpul di dekat aku. Sekarang dengarkanlah, aku merasa bahwa umurku sepertinya sudah tidak lama lagi. Karena aku merasakan kondisi fisikku itu semakin hari bukan semakin baik, tapi aku merasakan semakin tidak baik. Sepertinya
umurku tidak akan lama lagi. Dan mungkin tidak lama lagi aku akan mati. Cuman satu hal, aku kepingin kalau nanti aku mati, aku bisa mati dengan tenang tanpa membawa ganjalan apapun di dalam hatiku. Nah sekarang kalian dengarkan baik-baik. Aku mau cerita dan aku mau membuat sebuah pengakuan. Kalau kalian ingat istriku dan anak-anakku yang aku cintai, sekitar 15 tahun yang lalu, kalian pasti ingat bahwa aku adalah seseorang yang masih bekerja sebagai seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Dan mungkin istriku dan anak-anakku kalian juga masih ingat. 15 tahun yang lalu, kalian yang masih kecil mungkin waktu itu juga masih ingat bahwa sebetulnya aku hampir saja menyelesaikan tugasku sebagai seorang penjaga palang pintu perlintasan kereta api. Aku hampir saja menyelesaikan tugasku itu nyaris sempurna. Bahkan hampir saja sempurna. Andai kata 15 tahun yang lalu tidak ada kejadian kecelakaan di mana ada satu mobil ditabrak oleh kereta yang sedang lewat dari barat. Dan kalau kalian ingat, waktu itu aku juga sempat berurusan dengan polisi, aku sempat ditangkap polisi, dan aku singkat ceritanya sempat menghadapi meja pengadilan. Dan di situ setelah sekian kali persidanganku, aku ditanya oleh hakim yang menangani perkaraku tentang kasus ini. Sampai di persidangan yang terakhir atau persidangan yang akan memutus berapa lama aku akan dihukum mempertanggungjawabkan perbuatanku karena aku dianggap lalai ketika bertugas. Waktu itu aku ingat di pertanyaan yang terakhir yang ditanyakan oleh Pak Hakim. Waktu itu ada satu pertanyaan yang aku ingat baik-baik. Di mana Pak Hakim ini bertanya kepadaku, Pak Sugeng, ketika malam kejadian itu, apakah Bapak membawa lentera? Di situ aku menjawab, ya Pak Hakim, saya membawanya dan selalu membawanya. Karena memang lentera itu lekat dengan pekerjaan saya. Bahkan sejak sore ketika saya sudah sampai di pos penjagaan, saya langsung mengambil lentera itu dan saya langsung cek seperti apa kondisi lentera itu. Waktu itu saya masih ingat, saya bersihkan sumbunya, saya isi minyaknya sampai penuh. Lalu saya nyalakan lentera itu dan saya gantung di sebelah pos penjagaan saya. Supaya sewaktu-waktu ada lonceng berbunyi sebagai tanda kereta mau lewat, lenteraku sudah siap untuk aku ayun-ayunkan sebagai tanda bahwa ada kereta mau lewat. Dan singkat cerita, setelah Pak Hakim ini mendengarkan jawabanku, anakku dan istriku, waktu itu majelis hakim ini berunding sejenak dan kemudian kembali lagi ke persidangan dan di situ diputuskanlah aku divonis bebas oleh hakim. Karena aku dinyatakan tidak bersalah dan dianggap tidak lalai menjalankan tugasku. Nah, disinilah yang ingin aku buat satu pengakuan. Supaya kalau suatu saat aku mati sudah dalam keadaan yang lega, tanpa ganjalan di hatiku. Ketika hakim memvonis aku bebas, aku tidak dipenjara. Waktu itu sebetulnya aku menunggu-nunggu jawaban pertanyaan dari hakim. Andai saja waktu itu Pak Hakim bertanya, apakah lenteramu menyala? Maka saat itu aku akan menjawab, lenteraku memang awalnya menyala. Tetapi pas kejadian nahas itu,
lenteraku tiba-tiba padam. Karena apa? Sebetulnya sudah sejak aku datang di pos penjagaan, lentera itu sudah aku persiapkan dengan baik dan dia menyala dengan baik. Tapi nahas ternyata rupanya saat lonceng berbunyi, tanda kereta mau lewat itu berbunyi, saat itu hujan turun dengan sangat lebat dan angin bertiup dengan sangat kencang. Dan pada waktu itu aku hanya konsen melihat ke arah kendaraan-kendaraan yang akan menyeberangi rel kereta api. Aku juga mengayun-ayunkan lenteraku sebagai tanda, berhentilah karena ada kereta yang mau lewat. Tetapi pada saat itu aku sempat tertegun. Kenapa aku sudah mengayun-ayunkan lenteraku, tapi saat itu ada satu mobil yang terus menerobos sampai akhirnya begitu dia sampai di atas rel kereta, di waktu yang bersamaan ada kereta yang sangat kencang dari arah barat menabrak mobil tersebut, sehingga seluruh penumpangnya tidak ada yang selamat malam hari itu. Jadi inilah pengakuanku, anak-anakku dan istriku. Cuman pada waktu itu memang majelis hakim lupa menanyakan apakah lenteraku itu menyala atau tidak saat kejadian. Karena majelis hakim hanya bertanya, apakah Pak Sugeng Anda membawa lentera saat malam kejadian kecelakaan tersebut? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah ini saudara, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa ternyata betapa pentingnya cahaya atau terang itu. Dan ternyata sangat penting untuk kita menjadi terang atas alam semesta ini. Karena sebetulnya Yesua itu juga sudah menetapkan kita untuk menjadi penjaga jiwa-jiwa seperti halnya Pak Sugeng, si penjaga perlintasan kereta ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah yang saya ceritakan ini, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata betapa penting yang namanya cahaya atau terang itu. Dan sangat penting saudara untuk kita orang-orang yang sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, yang sudah diteguhkan juga oleh Yesua di dalam kitab Matius pasal ke-5 ayat yang ke-14, bahwa saudara dan saya adalah terang atas alam semesta ini. Rupanya sangat penting yang namanya cahaya atau terang itu. Karena kita itu juga sudah ditetapkan Yesus sebagai apa ini? Sebagai penjaga jiwa-jiwa, seperti halnya Pak Sugeng yang juga menjaga jiwa-jiwanya dari orang-orang yang mau lewat di perlintasan kereta api ini. Nah, tetapi terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seperti Pak Sugeng ini saudara. Kita tahu tanda-tandanya Yesua mau datang seperti lonceng yang berbunyi, tanda bahwa kereta mau lewat. Kita juga tidak hanya tahu tanda-tandanya Yesua mau datang, tapi kita juga bawa lentera atau pelita. Cuman sayang, seringkali kita seperti Pak Sugeng ini. Kita bawa lenteranya, kita bawa pelitanya, tapi kita lupa tidak membawa apa? Cahayanya. Sesuai dengan kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal ke-105 ayat 119. Terang atau cahaya lentera di sini, ini adalah simbol dari firman Elohim. Di situ dikatakan apa? Firman-Mu adalah terang bagi alur-alur kehidupanku. Kalau dalam terjemahan yang lama dikatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi sekali lagi, sesuai kitab Mazmur 105 ayat 119, terang atau cahaya lentera di sini, ini adalah simbol dari firman Tuhan atau firman Elohim.
Tetapi sekali lagi saudara, terkadang kita seperti Pak Sugeng penjaga pintu perlintasan kereta api ini, yang hanya membawa pelita atau lentera, tapi kita tidak membawa cahayanya. Sehingga apa yang kita lakukan, atau kebenaran yang sudah kita miliki sekarang ini di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, itu menjadi tak berguna, alias percuma tidak berguna. Sebetulnya di dalam saudara dan saya, itu sudah ada kebenarannya Bapa Yahweh dan Yesua. Begitu kita dipilih Bapa Yahweh, kemudian kita dimeterai dengan baptisan pembaruan. Saat itu segala sesuatu tentang Bapa Yahweh dan kebenarannya itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Cuman seringkali kita itu bersikap seperti Pak Sugeng ini saudara, sang penjaga pintu perlintasan kereta api ini, yang membawa lentera tapi lupa tidak bawa apanya? Cahayanya. Sedangkan cahaya itu simbol dari apa? Firman Elohim. Kita bawa lenteranya, tapi firman Elohim atau firman Tuhan atau kebenarannya Bapa Yahweh itu tidak kita bawa saudara. Sehingga itu menjadi percuma, tidak berguna. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah penjaga perlintasan kereta ini berbicara tentang orang yang saya katakan dia sudah bekerja dengan baik, tapi sayang pelita atau lenteranya tidak menyala. Jadinya apa? Percuma alias tidak berguna. Sedangkan firman yang akan kita dengar malam ini berbicara tentang kebalikannya saudara. Orang yang sudah menyalakan pelita atau lenteranya dan cahayanya itu ada, dia tidak lupa membawa cahayanya, tapi tetap dikatakan percuma, tidak berguna. Sampai di sini dulu. Kira-kira saudara tahu bedanya yang atas dengan yang bawah? Tahu enggak saudara? Kalau yang atas, ini orang sudah bekerja dengan baik. Dia siapkan seperti Pak Sugeng tadi. Siapkan lenteranya, dia bersihkan sumbu-sumbunya. Minyaknya ditambahi, diisi sampai penuh supaya jangan sampai cahayanya mati. Tapi sayang, ternyata saat itu cahayanya mati alias tidak menyala. Jadinya apa ini? Sekalipun diayun-ayunkan begini, orang dikasih tahu berhenti, ada kereta mau lewat. Akhirnya jadi apa? Percuma, tidak berguna. Tapi firman yang akan kita dengar malam ini berbicara tentang kebalikannya. Orangnya sudah menyalakan pelita dan pelitanya sudah betul-betul ada cahayanya, tapi tetap dikatakan apa? Percuma, tidak berguna. Kenapa? Orang sudah menyalakan pelita atau sudah membawa cahaya, tapi tetap dikatakan tidak berguna. Orang sudah tahu kebenaran, tapi kebenaran yang dia miliki atau dia tahu, rupanya tidak ada gunanya, saudara. Nah, yang pertama, orang sudah menyalakan pelita atau orang sudah memiliki kebenaran, tapi kebenarannya itu rupanya tidak ada gunanya. Yang pertama, rupanya ini karena setelah menyalakan pelita, cahaya pelitanya atau kebenaran yang dia miliki atau dia tahu, itu tidak ditunjukkan atau dibiarkan dilihat semua orang, tapi malah ditutup pakai apa ini? Pakai bejana. Coba kita lihat. Di dalam kitab Lukas pasal ke-8 ayat yang ke-16. Gambaran dari orang yang sudah ngerti kebenaran, tapi kebenarannya itu tidak dibiarkan dilihat semua orang. Malah justru ditutup pakai apa? Bejana. Di situ dikatakan, dan tidak ada seorang pun setelah menyalakan pelita, dia menutupinya dengan bejana atau menaruhnya di bawah tempat tidur, melainkan meletakkannya di atas kaki pelita supaya mereka yang masuk dapat melihat cahayanya. Kalau kita membaca di dalam kitab Lukas 8 ayat yang ke-16 ini yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah ngerti kebenaran. Atau orang yang sudah ngerti firman, atau saya sebut dengan bahasa kiasan,
Orang yang sudah memiliki cahaya itu, harusnya cahayanya ditaruh di mana? Di atas kaki pelita, supaya ketika ada orang lewat, setiap orang yang lewat di depan cahaya itu, orang bisa melihat enggak cahayanya itu, saudara? Bisa melihat. Yang benar harusnya seperti ini. Nah, tadi di dalam kitab Mazmur, kita sudah diberitahu. Pelita itu adalah simbol dari firman Tuhan. Sedangkan bejana, seperti kita ketahui, bejana itu terbuat dari apa, saudara? Bejana itu terbuat dari tanah liat. Dan tanah liat di sini tidak lain adalah simbol dari kedagingan. Karena saudara dan saya itu juga diciptakan dari apa? Tanah. Kita kan juga diciptakan dari debu tanah. Jadi karena saudara dan saya itu diciptakan dari debu tanah, maka bejana di sini berbicara tentang kedagingan. Jadi kenapa dikatakan percuma tidak berguna? Karena kebenaran firman yang adalah cahaya kemuliaannya Bapa Yahweh itu ketutup sama dagingnya yang tebal, alias ketutup sama kedagingannya. Di depan tadi saudara, kita sudah diberitahu. Warna merah di lentera itu artinya apa? Stop atau berhenti. Karena ada kereta yang mau lewat. Nah, kalau lentera kita itu dikasih warna merah, maka ini artinya tanda bahaya yang kita tahu itu harus ditunjukkan kepada semua orang sebagai satu warning atau sebagai satu peringatan. Sekali lagi, kalau lentera kita itu dikasih warna merah, maka itu artinya tanda bahaya yang kita ngerti atau kita tahu, tanda bahaya itu harus ditunjukkan kepada semua orang sebagai satu peringatan atau sebagai satu warning. Jangan malah tanda bahaya itu ditutupi. Seperti kasus ini saudara. Sudah benar, lenteranya sudah menyala dengan baik, cahayanya ada. Tapi sayang cahayanya itu malah ditutupi. Jadinya kelihatan enggak terangnya? Enggak kelihatan, kebenaran firmannya enggak kelihatan. Karena ketutup sama kedagingannya, sama dagingnya yang tebal. Nah, yang dimaksud tanda bahaya apa sebetulnya? Satu di antaranya, tanda bahaya yang saya katakan sebetulnya kita itu juga ngerti dan kita sudah ngerti adalah kalau kita tahu bahwa di dalam Yesus itu tidak ada keselamatan dan keselamatan hanya ada di dalam Yahweh dan Yesua. Inilah yang saya sebut sebagai tanda bahaya. Artinya kalau orang sampai pada kematiannya tetap mempercayai bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus, ini sebetulnya satu apa? Bahaya atau tidak ini? Bahaya. Bagi kita yang sudah ngerti kebenaran bahwa keselamatan itu hanya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Tapi kalau kita melihat ada orang dengan keras menolak Bapa Yahweh dan Yesua dan mengatakan bagiku juru selamatku sampai mati adalah Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah ngerti kebenarannya, kira-kira ini bahaya enggak saudara? Sangat bahaya. Dan inilah yang saya maksud dengan tanda bahaya yang seharusnya kita beritahukan kepada semua orang. Harus kita tunjukkan keselamatan itu ke semua orang. Jangan malah ditutup-tutupi. Kalau kita membaca ayat ini dalam bahasa Indonesia dari kitab Ma'aseh Haslihim atau kitab Kisah Para Rasul pasal keempat ayat yang ke-12. Di situ kita akan ngerti saudara. Sebetulnya keselamatan itu ada di dalam siapa? Coba kita baca dulu bahasa Indonesianya. Ma'aseh Haslihim atau Kisah Para Rasul pasal keempat ayat yang ke-12. Kita akan baca dalam bahasa Indonesianya. Dan nanti kita juga akan melihat dalam bahasa Ibraninya ini saudara. Supaya jangan kita dianggap ngeklaim sepihak. Ya saja, wong kamu orang yang mengagungkan nama Yahweh dan Yesua. Jadi bagimu keselamatan ya di dalam Yesua. Tapi
untuk aku hanya percaya kepada Yesus Kristus. Jadi keselamatanku itu di dalam Yesus Kristus. Nanti kita akan buktikan, benar enggak? Keselamatan itu ada di dalam Yesus. Kira-kira betul enggak? Kita akan lihat dulu Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dalam bahasa Indonesia. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Nah, sekarang saudara perhatikan kitab suci yang saya foto, yang saya taruh di depan ini, yang saya lingkari merah dan saya lingkari warna biru ini, saudara. Ya, melalui ayat yang berbahasa Ibrani ini, saudara. Di sini akan ketahuan siapakah pribadi yang dimaksud, yang di dalamnya kita itu bisa diselamatkan. Siapakah nama yang dimaksud yang dikatakan di dalam kitab Ma'ase Haslihim atau Kisah Rasul 4 ayat 12 yang dikatakan, sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Nah, nama yang menyelamatkan itu siapa? Kita akan buktikan dari kitab suci yang berbahasa Ibrani. Karena kalau kita hanya melihat dari kitab suci yang berbahasa Indonesia, saudara, kita tidak akan tahu secara pasti siapa satu-satunya nama di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Saya berharap saya tahu, saudara memang sudah tahu yang menyelamatkan itu Yesua. Yang akan datang kedua kali nanti Yesua, bukan Yesus Kristus. Saya percaya saudara yang ada di tempat ini dan yang mengikuti pengajaran dari tempat ini pasti tahu bahwa yang datang kedua kali nanti siapa? Yesua. Tapi saya tidak mau, saudara. Saudara hanya percaya begitu saja dengan omongan saya tanpa melihat sendiri buktinya. Karena bagi orang Kristen, tentu saja mereka akan mengatakan bahwa nama yang ada di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia, bagi mereka namanya siapa? Yesus Kristus. Tapi ternyata setelah kita melihat ayatnya dari kitab suci yang berbahasa Ibrani, sekarang kita tahu bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Yang dimaksud nama itu adalah namanya Yesua. Sekarang saudara lihat di sebelah kanan dulu. Yesua hurufnya seperti ini. Yod, Sin, Waw, Ayin. Susunan hurufnya seperti ini. Baca dari kanan ke kiri. Ya. Sekarang coba saudara perhatikan di depan. Kalau saudara perhatikan di sini, saudara. Ini dibaca dari sini ayat 12. We'en Yesua. Tapi ada beberapa kitab suci berbahasa Ibrani yang juga menulis dengan ada tambahan huruf H sebelum huruf Yod. Yang dibaca Ha Yesua. Sekarang saudara perhatikan di depan. Kata yang dipakai untuk menulis keselamatan di situ, itu yang saya lingkari warna biru ini, saudara. Kata yang dipakai untuk menulis kata keselamatan itu ditulis dengan kata Yesua, atau ada juga kitab bahasa Ibrani yang menulis dengan kata Ha Yesua. Yesua dan Ha Yesua. Yesua itu hurufnya Yod, Sin, Waw, Ayin, He. Kalau Ha Yesua berarti He, Yod, Sin, Waw, Ayin, He. Dibaca Ha Yesua. Tapi dua-duanya ini sama. Tidak ada yang salah. Dua-duanya benar, saudara. Kalau kita perhatikan, kata yang dipakai untuk menulis kata salvation atau keselamatan, pakainya kata apa ini? Yesua. Ya. Yang dipakai kata Yesua, bukan pakai kata Yesusah atau Yesusah. Perhatikan ini baik-baik. Yang dipakai apa di depan?
Yesua, bukan kata Yunani yang ditambah yang jadinya Iesosah, atau juga bukan kata dalam bahasa Indonesia yang ditambah yang jadi Yesosah, tapi yang dipakai apa? Sekali lagi, Yesua. Dan kita bisa melihat, saudara, kata Yesua di situ, di dalam kata Yesua di situ ada nama Yesua. Perhatikan ini, Yod, Sin, Waw, Ayin. 4 huruf ini, saudara coba perhatikan baik-baik, dan saudara samakan dengan ini, sama enggak kira-kira? Sama, persis, plek ketik plek. Ya, kita bisa melihat di dalam kata Yesua yang artinya salvation atau keselamatan, di situ ada nama Yesua. Seharusnya kalau kekristenan ngeklaim juru selamat itu nama dan pribadinya Yesus atau Yesus, di sini harusnya tulisannya apa? Iesosah atau Yesusah. Tapi ternyata tidak, ditulisnya Yesua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini menunjukkan keselamatan itu hanya di dalam Yesua, bukan di dalam nama yang lain, termasuk bukan di dalam Yesus Kristus. Jadi ini bukan klaim saya, saudara, tetapi ini apa kata kitab suci berbahasa Ibrani. Saya hanya nyomot dan saya tunjukkan dan sampaikan kepada saudara. Dan ini, saudara, ini adalah satu di antara tanda bahaya yang harus kita sampaikan ke semua orang. Bahwa ketika ada orang yang sampai sekarang ini, yang ketika orang itu sudah diberitahu, kamu terimalah Bapa Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena hanya nama Yahweh dan nama Yesua yang bisa menyelamatkan. Tapi rupanya gayung saudara tidak bersambut. Dan orang itu menolak, bahkan menolak keras. Tidak mau percaya kepada nama Yesua. Dan dia mengatakan, tidak, sekali Yesus tetap Yesus sampai aku mati. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang itu mengatakan sekali Yesus tetap Yesus sampai mati, inilah yang saya maksud dengan tanda bahaya yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Jangan malah ditutup-tutupi. Jangan juga malah kita itu jadi seperti orang yang pernah saya saksikan di tempat ini, yang justru takut tidak bisa diterima oleh komunitasnya karena nama Yahweh dan nama Yesua yang sekarang ini dia sembah. Jangan malah kita jadi seperti orang-orang ini, saudara, yang ketika ada di dalam komunitasnya, mereka ketakutan dengan komunitasnya karena komunitasnya menolak mereka ketika mereka sudah pakai nama Yahweh dan Yesua. Pada waktu itu saya mendapatkan satu informasi. Ada orang yang mengatakan begini, coba kamu lihat teman-teman kita dulu. Kalau kamu perhatikan baik-baik, coba perhatikan sikapnya. Begitu sekarang ini kita sudah pakai nama Yahweh dan Yesua, kalau kita lihat sikapnya, mereka sepertinya tidak suka loh ada di dekat-dekat kita. Mereka kayak anti gitu loh kalau dekat-dekat sama kita. Sekarang gini aja deh. Kalau kita sedang ada dengan komunitas selama kita ini, lebih baik kita tidak usah tunjuk-tunjukkan identitas kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Ya, kita sepakat ya, mulai sekarang kalau kita ada di dalam komunitas kita yang lama, di teman-teman kita yang lama, karena kita sudah menjalin pertemanan dan persahabatan ini lama. Kan sayang kalau putus begitu saja, cuman karena nama Yahweh dan Yesua. Sekarang begini aja deh, kalau kita sedang ada di dalam komunitas ini, kita biasa saja. Kita tidak usah panggil-panggil Yahweh dan Yesua. Yang seperti ini, saudara, inilah yang saya katakan percuma tak berguna, atau percuma tidak berguna. Ngerti yang benar, tapi kebenaran itu malah diapain ini? Ditutup-tutupi. Ditutupi pakai apa? Dagingnya yang ketakutan kalau ditolak sama komunitasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau orang ini tahu, andai kata dia tahu satu hal, dia pasti akan sangat menyesal. Asal saudara tahu saudara, Bapak Yahweh, begitu kita itu dipilih oleh Bapak Yahweh, kita menerima Bapak Yahweh, lalu kita dimeterai dalam baptisan dalam nama Yahweh Yesua dan Ruach HaKodes. Asal saudara tahu, lewat Raja Shelomo atau Raja Salomo, Bapak Yahweh itu sebetulnya punya panggilan sayang loh saudara, untuk kita, untuk saudara dan saya. Dan saya katakan kalau kita ngerti panggilan sayang ini, panggilan sayangnya sangat mesra sekali. Seperti halnya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Mereka biasanya akan manggil pasangannya bukan dengan apa? Bukan dengan namanya. Tapi bisa dengan apa? Honey, babe, kan begitu. Ya toh? Bahkan saya pernah cerita sekarang bayi, anak monyet, ya toh, sudah yang-yangan. Masih SD sudah pacaran, manggilnya apa? Papa, mama, sudah begitu loh saudara. Ya toh, anak kecil saja punya panggilan sayang untuk pacarnya. Sekalipun mereka sebetulnya hanya monyet yang sedang pacaran. Kan begitu. Nah Bapak Yahweh dengan saudara dan saya itu sebetulnya juga punya panggilan sayang. Kalau orang-orang yang tadi menutupi cahaya kebenaran firman itu dengan dagingnya yang takut, dengan komunitasnya yang ngerti panggilan sayangnya, saya yakin tidak akan melakukan, dia tidak akan pernah menutup-nutupi identitasnya di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Karena panggilan sayang itu setelah coba saya amati, saya coba renungkan, ternyata panggilan sayangnya Bapak Yahweh kepada kita itu sangat mesra dan sangat indah. Dan panggilan sayang itu belum pernah ada di muka bumi ini. Belum pernah disebutkan oleh satu orang pun di muka bumi ini. Kalau kita sekarang sudah di akar Ibrani, kita mulai ngerti bahasa-bahasa Ibrani. Kita mungkin sekarang ketika memanggil suami atau istri kita memanggilnya dengan apa? Kalau biasanya apa? Sayang, kan begitu. Honey, babe, papi, mami. Itu kan sudah hal yang lumrah, lazim, biasa. Tapi mungkin ada di antara kita yang begitu masuk akar Ibrani, ngerti bahasa-bahasa Ibrani, kemudian kita mulai panggil suami istri atau kekasih kita dengan panggilan sebutan dalam bahasa Ibrani. Kita katakan apa? Nefes, yang artinya apa? Atau nafsi, hei nafsi, artinya apa? Hai jiwaku, kan begitu saudara. Ya, mungkin sudah ada orang-orang yang memanggil dengan kata nafsi untuk pasangan atau kekasihnya. Tapi ada satu panggilan Bapak Yahweh yang tidak pernah disebutkan atau belum pernah disebutkan oleh manusia apapun. Dan itu adalah panggilan sayangnya Bapak Yahweh untuk saudara dan saya. Saya mau tanya, kira-kira ada yang tahu enggak panggilan sayangnya Bapak Yahweh untuk saudara dan saya itu apa? Coba saya mau tanya, Pak Robin kira-kira tahu enggak? Bapak Yahweh panggilan sayangnya sama Pak Robin apa? Sekarang asal Pak Robin tahu. Bapak Yahweh manggil Pak Robin itu enggak lagi, hey Robin, enggak loh. Tapi dengan panggilan sayang ini. Pak Damaris tahu? Enggak tahu. Siapa yang tahu? Pak Hok ngerti enggak? Orang ngerti. Bapak Yahweh itu manggil kita sekarang dengan panggilan Yonati. Apa itu Yonati? Yonati itu artinya my dove atau merpatiku. Yonati itu dari kata Yonah yang artinya dove atau merpati. Nah kita itu sebetulnya merpatinya Bapak Yahweh. Yang sebetulnya suara kita
itu selalu ditunggu-tunggu sama Bapak Yahweh, saudara. Karena bagi Bapak Yahweh, suara saudara dan saya itu sangat merdu. Kapan suara merdu kita yang dimaksud Bapak Yahweh itu, saudara? Pada saat kita ngomong, apa itu? Kebenaran. Pada saat kita menyampaikan kebenaran, mbok suara mungkin pales, blero, tapi kalau saudara yang saudara omongkan, sampaikan itu kebenaran, di telinganya Bapak Yahweh, suara saudara itu didengar apa ini? Didengar sangat merdu. Ya. Asal saudara tahu, ini panggilan sayangnya Bapak Yahweh untuk saudara dan saya. Dia panggil kita apa itu? Yonati, yang artinya maidaf atau merpatiku. Kalau saudara tidak percaya, saudara dipanggil Yonati. Coba kita baca. Kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung pasal kedua ayat yang ke-14. Yuk kita baca bersama-sama. Ya. Sudah ketemu semua? Sir Hasirim Kidung Agung 2 ayat yang ke-14. Kita baca Alef Bet Gimel. Oh merpatiku di celah-celah gunung batu, di persembunyian di tempat yang curam, perlihatkanlah dirimu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu merdu dan penampilanmu elok. Kata merpatiku di situ dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata Yonati. Yonati ini dari kata Yonah yang artinya dav atau merpati. Yonah itu namanya siapa? Yunus, ya. Maka Yunus itu sekalipun dia bandel, karena dia dianggap merpatinya Bapak Yahweh, dikasih Bapak Yahweh, maka masih dikasih kesempatan lagi. Sekalipun dia harus masuk ke dalam perut ikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara sekarang coba perhatikan di ayat yang ke-14 yang kita baca dari kitab Sir Hasirim tadi. Di situ ada kata merpatiku, perlihatkanlah dirimu dan perdengarkanlah suaramu yang merdu. Nah ini artinya saudara, kita itu disuruh tampil apa disuruh mumpet? Saya tanya. Disuruh tampil. Karena Bapak Yahweh ngomongnya apa lewat Raja Salomo? Merpatiku yang ada di celah-celah di persembunyian lereng batu, perlihatkanlah wajahmu dan perdengarkanlah suaramu, karena sangat merdu suaramu dan elok wajahmu. Itu kalau dalam terjemahan yang lama, saudara. Ini artinya kita itu disuruh tampil, bukan malah mumpet, bukan nutup-nutupi, tapi disuruh tampil ngomong kebenaran. Dan ketika saudara memperkatakan atau menyampaikan kebenaran, suara saudara itu sangat merdu di telinganya Bapak Yahweh. Sekalipun ketika saudara menyampaikan kebenaran tentang Bapak Yahweh, Yesua 7 hari raya, saudara mungkin tidak fasih, saudara terbata-bata, atau mungkin saudara putus-putus karena keterbatasan pengetahuan saudara. Tapi asal saudara tahu, sekalipun ketika saudara menyampaikan kebenaran itu dengan suara yang terbata-bata, dengan terputus-putus karena faktor pengertian saudara, asal saudara tahu, di telinganya Bapak Yahweh, suara saudara yang menyampaikan kebenaran itu didengar sangat merdu, yaitu ketika kita memperkatakan kebenaran. Saudara luar biasa enggak? Saya tanya coba ya. Senang enggak disebut Yonati atau merpatiku? Senang enggak? Wah, kalau saya senang ya. Merpati itu punya ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh burung-burung yang lain. Dia karakternya itu kasih. Kalau kita lihat merpati itu sangat lemah lembut, penuh kasih gitu loh saudara ya. Lemah lembut. Nah kalau saya sing modelnya berangasan kayak begini, dipanggil Yonati, yo saya seneng, ya toh. Saya yakin orang setemperamental apapun, sekeras apapun watak dan pembawaannya, ketika Yesua atau Bapak Yahweh itu sudah ngomong, hai Yonati, saya yakin saat itu hatinya itu akan langsung
rontok, saudara. Betul, saudara? Saudara itu tidak dipanggil apa? Hai ciblekku. Saudara dipanggil begitu loh, saudara. Saudara itu tidak disebut ciblekku loh sama Bapak Yahweh. Tapi disebut apa itu? Sekali lagi, Yonati, my dove, atau merpatiku. Bagus mana kira-kira? Lebih suka dipanggil ciblekku apa dipanggil merpatiku, saya tanya? Ya lebih senang Yonati, merpatiku. Tapi pertanyaannya, kenapa seringkali kita kalah sama ciblek suaranya, saudara? Pertanyaannya itu yang harus kita tanyakan. Di mata Bapak Yahweh, kita itu apanya? Merpatinya Bapak Yahweh. Saudara, tidak dilecehkan loh. Apalagi image-nya ciblek itu sudah tidak baik. Ya toh? Zaman dulu sekitar tahun berapa itu? 2000-an yang terkenal. Ciblek-ciblek. Apa itu jenenge? Anu itu loh. Kok ngerti ini Mang Boncol? Sopo? So mangkal pamien. Itu loh, apa namanya? Simpang 5. Kan ada waktu itu apa namanya? Teh poci. Ya kan? Kalau lewat situ kan ciblek-cibleknya itu banyak. Cewek-cewek pekerja seks komersial. Saudara dan saya itu tidak disebut ciblekku sekalipun secara suara rame cibleke. Betul toh? Merpati kalau bersuara lembut suaranya. Saudara dipanggil Yonati itu karena saudara dianggap lembut. Saudara itu dianggap baik gitu loh sama Bapak Yahweh. Sekalipun karakter sikap saudara itu mungkin tidak selembut merpati. Tapi di mata Bapak Yahweh, begitu saudara mengasihi Bapak Yahweh, panggilan sayang kita itu Yonati, saudara. Atau my dove, merpatiku. Tapi kita dipanggil merpatiku, tapi kenapa? Seringkali kita kalah suaranya sama ciblek. Kita kalah sama orang yang tidak di dalam kebenaran, tapi justru lebih berani dan lebih lantang ngomong firman. Betul atau betul kira-kira? Ya. Halo? Betul atau betul? Ya toh? Kita dikasih paraban, julukan yang sangat indah. Yonati, merpatiku. Tidak disebut ciblekku yang sudah identik dengan sesuatu yang negatif. Tapi pertanyaannya, kenapa seringkali kita justru kalah sama ciblek, saudara-saudara sekalian? Kita kalah sama orang yang tidak di dalam kebenaran, tapi justru lantang, justru lebih berani ngomong kebenaran atau ngomong firman menurut versi mereka. Hati-hati loh saudara ya. Kalau kita lebih takut sama orang ketimbang kita takut sama Bapak Yahweh, satu hal yang harus saudara ingat baik-baik adalah pada saat Yom Hadin atau pada saat hari penghakiman Yahweh itu tiba. Kalau saudara lebih takut sama orang ketimbang sama Bapak Yahweh, hati-hati. Saat Yom Hadin atau hari penghakiman nanti, Bapak Yahweh akan ngomong apa? Enyah kamu, hai para pembuat kejahatan. Karena aku sekali-kali tidak pernah kenal dengan kamu. Hanya karena apa saudara? Kita takut dengan identitas kita di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Sama seperti orang-orang yang saya saksikan ini. Ya, yang saya saksikan baru saja tadi. Ketika mereka dijauhi sama teman-teman baiknya, sama sahabat-sahabatnya. Mereka takut. Takut kehilangan sahabatnya, takut kehilangan temannya, takut kehilangan komunitasnya, bahkan takut kehilangan keluarganya. Tapi saudara kalau sampai ikut-ikutan takut, saudara mesti ingat, hari penghakiman nanti, suka atau tidak kalau saudara malu dengan Bapak Yahweh dan Yesua, saudara malu dengan identitas saudara di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, suka atau tidak, saudara akan mendengarkan satu omongan Bapak Yahweh yang keras yang dikatakan, enyah kamu, karena aku tidak pernah kenal dengan kamu.
Bahkan Bapak Yahweh juga ngomong apa? Siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun juga akan malu mengakui kamu di hadapan malahku, di hadapan malaikatku. Nanti nek pas pengangkatan orang keangkat, malaikat ngomong, Bapak Yahweh, itu ada anakmu yang carry. Terus bapaknya melengok, siapa? Boh, orang kenal aku. Bagaimana kira-kira saudara? Gara-gara apa? Cuman gara-gara kita malu seperti orang-orang yang saya saksikan tadi. Yang malu dengan komunitasnya. Takut dengan komunitasnya. Ya. Anyah kamu hai para pembuat kejahatan karena aku tidak kenal kamu. Karena selagi ada kesempatan untuk kamu ngomong kebenaran. Kamu tahu kebenaran tapi ternyata saat itu mulutmu mingkem alias bungkam. Hanya karena kamu takut dengan keluargamu. Hanya karena kamu takut dengan teman-temanmu. Dan hanya karena kamu takut ditinggal oleh komunitasmu atau pasanganmu. Sebetulnya kalau kita renungkan saudara. Yang mesti kita takuti itu apa sih saudara? Ketika kita menyampaikan kebenaran. Ya, terkadang ketika saya coba renungkan baik-baik. Sebetulnya yang ditakuti orang ketika menyampaikan kebenaran itu apa sih? Wong bener kok takut. Tapi aneh. Kalau salah malah berani. Kalau saudara dijauhi orang karena saudara benar. Karena nama Yahweh dan Yesua. Bukankah itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Markus 13 ayat 13? Yang dikatakan apa? Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tapi yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Cuman sayang, orang hanya diambil ayat 13a. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, nama Yahweh atau nama Yesua. Begitu sampai di situ, waduh lah kok jebulane kalau aku nyembah Yahweh dan Yesua ternyata sudah dinubuatkan aku akan dibenci semua orang. Ya sudah wis tak mundur wae, wis ora usah nganggo Yahweh-Yahwehan, ora usah nganggo Yesua-Yesuanan, balik maneh wae. Dia lupa atau dia tidak sanggup atau tidak kuat untuk menghidupi ayat atau kalimat selanjutnya yang dikatakan apa? Siapa yang bertahan sampai kesudahannya. Dengan kata lain, siapa yang tahan dibenci orang karena namaku, dialah yang layak masuk dalam barisan orang yang diselamatkan. Kalau saya tidak peduli saudara, ya orang mau benci, tidak suka sama saya, karena saya menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, saya dianggap sesat, saya dianggap saksi Yehova. Saya tidak pernah pikirkan itu saudara. Saya tidak mikir begitu. Karena saya hanya punya satu prinsip begini. Satu orang membenci dan memutuskan hubungan dengan saya. Bahkan kalau itu keluarga saya sekalipun. Bapak Yahweh pasti sanggup kirimkan 1000 orang-orang baik mendatangi kehidupan saya. Itu prinsip saya, itu iman saya saudara. Maka saya dibenci sahabat-sahabat saya, teman-teman saya tidak peduli. Karena saya ngerti, memang untuk didatangkan orang-orang baik yang akan lebih mengasihi saya, yang tidak hanya satu iman tapi satu roh, itu memang harus ada yang mati dulu. Benih itu bisa tumbuh kalau sudah apa dulu? Mati dulu saudara. Paham saudara ya? Mesti kita kehilangan dulu orang yang sebelumnya kita kasihi. Sekalipun itu tidak selalu. Tapi biasanya dan yang seperti kita alami dan kita lihat sendiri. Kita sebetulnya tetap kepingin bersahabat dengan mereka. Merangkul mereka sebagai teman yang baik. Tetapi biasanya orang-orang yang belum masuk ke akar Ibrani seringkali apa? Justru risih, anti dengan kita. Karena dianggapnya kita itu saksi Yehova
yang sesat begitu loh. Belum sudah nganggap saksi Yehova sesat dan sebagainya. Sehingga mereka risih. Cuman kalau saya renungkan sebetulnya apa sih yang mesti ditakutkan dan dikhawatirkan ketika kita itu mengatakan kebenaran. Wong kita bener kok. Kenapa mesti takut dan khawatir gitu loh. Kalau saya enggak ada saudara. Takut sama komunitas itu salah enggak kira-kira? Di hadapan Bapak Yahweh takut sama komunitas itu benar atau salah? Saya tanya. Salah. Tapi pertanyaannya, kenapa orang itu justru lebih berani berbuat salah di hadapan Tuhan ketimbang berbuat benar? Nah, itu pertanyaannya saudara. Jadi sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian dan saudara-saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun saudara ada, renungkan ini baik-baik. Kebenaran itu bukan untuk ditutup-tutupi. Kebenaran itu untuk disampaikan. Tanda bahaya itu harus kita sampaikan. Itu kalau kita punya hati yang tidak mau orang yang kita kenal atau kita kasihi cilaka. Terkecuali hati kita itu busuk, jahat saudara. Dan kita suka orang itu terjerumus dalam kebinasaan karena tidak percaya Bapak Yahweh dan Yesus. Wis ben we, jarke we. Ya rasa dikandani, ben ko mati mlebu neraka. Lah kecuali hati kita seperti itu, hati yang jahat. Lain perkara. Tapi kalau hati saudara itu baik, seharusnya ketika saudara sudah ngerti dan menerima kebenaran itu, tanda bahaya itu harus saudara sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal atau kita kasih. Apapun itu resikonya. Jadi, Yonati atau merpati-merpatinya Bapak Yahweh, tampillah dan bicaralah kebenaran. Amin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa orang sudah menyalakan pelita tapi tetap tidak berguna? Orang sudah ngerti kebenaran, tapi kebenaran yang dia tahu ternyata juga tidak ada gunanya. Yang kedua, ini karena setelah menyalakan pelita, cahaya pelitanya atau kebenaran yang dia tahu, rupanya tidak ditunjukkan atau dibiarkan dilihat semua orang, tapi malah ditaruh di mana ini? Di bawah tempat tidur. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal ke-8 ayat yang ke-16 lagi. Di sini kembali kita diingatkan cahaya pelita atau kebenaran seharusnya ditaruhnya di atas kaki pelita. Supaya ketika ada orang lewat, orang bisa melihat kebenaran itu. Tapi kali ini pelitanya justru ditaruh di mana? Di bawahnya tempat tidur. Dan tempat tidur itu adalah tempat untuk melepas lelah. Atau tempat untuk beristirahat. Jadi yang kedua, pelitanya memang menyala. Orang itu memang memiliki dan tahu kebenaran. Tapi tidak juga kelihatan rupanya. Karena apa? Karena rupanya setelah diselidiki, rohaninya orang itu ternyata lagi apa ini? Lagi tidur, sedang istirahat, sedang tidur siang, lagi bobok siang. Sebetulnya siapa saudara? Yang dimaksud dengan orang yang menyalakan pelita, yang ngerti kebenaran, tapi kebenaran itu cuma dibawa tidur. Itu sebetulnya siapa yang dimaksud? Yang dimaksud tidak lain adalah orang yang sedang tidak aktif di dalam Tuhan. Bisa orang yang sedang mundur dari Tuhan, bisa juga orang yang sedang mundur dari pekerjaan Tuhan. Entah mundurnya itu karena imannya sedang lemah atau lelah, karena satu masalah yang menguras energinya, atau mungkin bisa saja karena pekerjaan yang lebih dia utamakan. Atau juga bisa jadi saudara, karena kesibukan lain yang lebih dia utamakan. Yang sebetulnya pekerjaan, kesibukan kita apapun, itu sebetulnya
masih bisa disiasati. Tidak harus ketika kita itu bekerja, kita punya kesibukan lantas itu artinya pekerjaan Tuhan atau Tuhan itu harus ditinggal. Bukan seperti itu. Kita bisa kok siasati, dan saya banyak melihat orang-orang yang ternyata begitu menyiasati, nyatanya juga sanggup. Para pelayan di tempat ini ngerti pola cara kerja pelayanan di tempat ini, sekalipun kehilat ini sementara waktu ini masih kecil. Tapi mereka ngerti cara kerjanya pelayanan di sini, polanya seperti apa. Itu sangat keras, tidak bisa main-main. Kalau main-main lebih baik mundur dari pelayanan. Yang kalau kita melayani Tuhan, itu jangan main-main. Jangan gampang lokro, ketemu masalah sedikit, pelayanan ini tinggal saenake udele dhewe. Jangan begitu. Kalau model begitu, tidak usah pelayanan lagi. Sekalipun saya katakan kehilat ini butuh orang-orang lagi untuk melayani Bapak Yahweh. Tapi kalau model pelayanannya tidak benar, bentur masalah sedikit, lokro pelayanan ditinggal, pekerjaan Tuhan ditinggal begitu saja, ya lebih baik tidak usah pelayanan. Bapak Yahweh tidak butuh orang model seperti itu, saudara. Jadi hati-hati. Sebetulnya semua itu bisa disiasati. Tapi saya perhatikan orang itu justru lebih banyak kalah dengan keadaan ketimbang menyiasati dulu. Saya perhatikan banyak orang-orang yang melayani di tempat ini yang sebetulnya secara aktivitas kesibukan sehari-hari itu mereka sibuk. Gitu loh. Mereka sibuk. Bukan mereka orang yang tidak punya kerjaan. Mereka punya kerjaan semua. Dan mereka sibuk dengan kerjaan dan usahanya. Tapi nyatanya ya bisa itu nyiasati. Supaya pelayanan ya, bekerja juga iya. Dua-duanya terpenuhi. Jasmani dan rohani tidak ada yang bolong, saudara. Tidak ada yang hilang. Jadi sebetulnya segala sesuatu, kalau kita itu memang cinta sama Bapak Yahweh, dan kalau memang ahafat harisonah, kasih atau cinta mula-mula kita sama Bapak Yahweh itu masih ada dan masih menggebu-gebu, saya yakin orang itu tidak akan pernah gampang meninggalkan Tuhan. Tidak gampang, saudara. Nah, berarti kalau orang itu sudah undur dari pekerjaan Tuhan, undur dari Tuhan, bisa saya pastikan ahafat harisonah di dalam jantungnya itu sudah luntur, sudah tidak ada. Kasih mula-mulanya itu sudah tidak ada sama orang itu. Ya, kasih mula-mula kepada Bapak Yahweh itu sudah tidak ada. Sekalipun imannya masih di dalam Bapak Yahweh, tapi kasih mula-mulanya sudah tidak ada. Hanya layaknya seperti apa? Suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah, yang tidak lagi memanggil sayang, tidak lagi memanggil kekasihku, cintaku. Ya hanya seperti begitu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biasakan model iman kita, pola iman kita itu seperti itu, saudara. Karena apa? Karena orang yang model seperti ini, sebetulnya orang itu tidak sadar. Dan sebetulnya kalau orang itu sadar, di situ sebetulnya dia sudah tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Ketika dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan pekerjaan Tuhan. Kalau dia sadar, seharusnya dia tahu bahwa saat itu dia sedang tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan, tapi hanya berbuat untuk siapa ini? Untuk dirinya sendiri. Hati-hati, saudara. Kalau posisi iman kita ada di posisi yang seperti ini, saudara mesti hati-hati. Saya sering memberitahu kepada saudara di tempat ini, ketika orang itu jauh dari Tuhan, ketika orang itu mulai meninggalkan pekerjaan Tuhan, orang itu saya sebut sebetulnya dia itu sedang jauh dari providernya. Provider itu apa? Jauh dari pribadi yang bisa menjamin kehidupannya. Dan ketika orang itu jauh dari Bapak Yahweh,
Maka karena Bapak Yahweh itu sudah dijauhi oleh orang tersebut. Tapi ternyata ketika dia jauh dari Tuhan, dia lupa. Pintunya itu tidak ditutup terus dikunci. Pintu hatinya tidak ditutup terus dikunci. Tapi masih bukaan. Alias imannya dikatakan apa? Lukewarm. Suam-suam kuku. Dia begitu jauh dari Tuhan, dia lupa tidak nutup ngamankan hatinya. Jauh sambil mengamankan hatinya. Tapi dia biarkan hatinya terbuka. Cuman yang jadi masalah, ketika orang itu mulai undur dari Tuhan. Itu artinya, kalau pintunya masih terbuka dan Tuhan dijauhi karena dia undur dari Tuhan. Maka tanpa orang itu sadari, yang akan masuk ke hatinya saat itu akan digantikan oleh posisinya setan. Maka begitu setan melihat ada celah, orang itu kok sudah tidak pernah ibadah ya. Orang itu kok sudah lama tidak pelayanan ya. Dia sudah lama tidak pernah ada di kehilat ya. Setan mulai intak-intik, diingak-inguk. Tidak ada ini, malaikat tidak ada. Bapak Yahweh tidak ada ini. Kok kosong ya? Maka celah ini akan ditangkap setan sebagai celah untuk dia masuk dan hadir di dalam kehidupan orang itu. Maka sejak saat itu dengan mudahnya setan itu akan menangkap orang itu. Dan ketika setan itu berhasil menangkap orang itu, setan biasanya akan kasih apa? Setan itu akan kasih penawaran-penawaran yang enak-enak. Setan akan kasih penawaran-penawaran yang besar-besar. Dan ketika tawaran-tawaran setan itu diterima, gayungnya setan itu bersambut baik di dalam kehidupan orang itu. Maka semua tawaran-tawaran yang diterima dari setan itu, saudara ngerti? Tawaran-tawaran itu, fasilitas itu, pokok akan dibuat setan. Orang itu semakin nyaman dalam posisi jauh dari Tuhan. Dalam tanda kutip, setan akan dalam tanda kutip melindungi orang itu. Dengan membuat orang itu nyaman. Ketika sekalipun orang itu posisinya sedang jauh dari Bapak Yahweh. Begitu tawaran-tawaran yang besar, yang enak-enak itu diterima oleh orang yang jauh dari Tuhan. Maka setan itu akan buat orang itu tetap nyaman. Tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Kok nyaman ya? Kok aku jauh dari Tuhan, tidak ada hukuman ya? Kok aku brengsek, hidupku tidak ada hukumannya? Hati-hati. Sekarang saya sudah memberitahu saudara, bahwa perasaan seperti itu, tidak ada hukuman, tidak ada teguran, tidak ada tuduhan-tuduhan dari Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan orang itu. Itu sebetulnya karena apa? Setan terus kipasi, dibuat nyaman. Tidak apa-apa. Ya, kamu kan sedang jatuh, wajar kalau kamu itu meninggalkan Tuhan. Masa kamu jatuh dalam dosa perzinahan, kamu kan kotor, najis. Masa kamu mau masuk ke kehilat, kamu mau melayani Tuhan. Masa kamu mau mempersembahkan tubuhmu yang najis untuk pelayanan? Terus dikili-kili sama setan. Dikipasi sama setan. Dibikin orangnya semakin apa tadi? Semakin nyaman. Iya ya, kok ternyata aku tidak pelayanan lagi, aku jauh dari Tuhan, kok tidak apa-apa ya? Tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupanku. Seolah-olah semakin nyaman dalam posisi jauh dari Tuhan. Tapi satu hal yang tidak pernah diketahui orang itu. Kalau orang itu tidak cepat-cepat introspeksi diri. Dan dia tidak tesufah cepat-cepat. Berbalik, turning back cepat-cepat. Perlahan tapi pasti. Semua yang diberikan setan kepada orang tersebut akan membuat orang itu berjalan tanpa Tuhan sama sekali. Dan terus dia akan berjalan tanpa Tuhan
yang mendampingi atau ada di dalam kehidupannya. Kalau orang itu tidak sadar dan dia tidak membuat satu pertanyaan, dia tidak heran dengan dirinya sendiri. Kenapa ketika aku brengsek dan jauh dari Tuhan, tidak ada teguran, tidak ada peringatan. Tapi orang itu justru semakin merasa nyaman. Oh, berarti ternyata aku brengsek, aku kumpul kebo itu tidak apa-apa. Bapak Yahweh ACC. Hati-hati. Perasaan ini tadi apanya setan, saudara? Kipasnya setan. Dikipasi, digili-gili, dibikin apa orangnya? Nyaman. Supaya orang itu tidak memikirkan satu pertanyaan. Ada apa ya hidupku ini? Kok tidak ditegur Tuhan? Tidak dituduh sama Roh Kudus supaya bertobat. Saya sering memberitahu. Bukankah hidup kita yang percaya Bapak Yahweh, ketika itu ada tantangan, maka itu artinya sebetulnya orang yang percaya Bapak Yahweh dan hidupnya ada tantangan, sebetulnya orang itu justru orang yang berkenan, saudara, di hadapan Tuhan. Dia ada tantangan masalah, dia ada tantangan sakit penyakit yang harus dia lewati. Tapi ketika dia ditantang masalah dan sakit penyakit, dia tetap maju imannya di dalam Bapak Yahweh dan semakin naik imannya, semakin mengasihi Bapak Yahweh. Orang yang seperti ini justru orang yang berkenan. Tapi kalau orang percaya Bapak Yahweh tidak ada apa-apa, seolah-olah fine-fine saja, itu yang seharusnya tanda tanya yang besar itu di situ. Cuman orang seringkali terlena, lengah di situ. Dipikirnya kalau tidak ada apa-apa, sekalipun hidupnya brengsek, oh itu artinya Bapak Yahweh ACC sama kebrengsekanku. Gitu loh. Yang disayangkan itu pola pikir yang salah. Sehingga ketika orang tetap menangkap hal ini dengan pola pikir yang salah, perhatikan baik-baik. Perlahan tapi pasti, semua yang setan kasih atau berikan, itu pasti akan membuat orang itu berjalan tanpa Tuhan dan terus berjalan tanpa Tuhan. Dia akan lupa, kalau aku sudah lama tidak berbuat untuk Tuhan. Orang itu akan dibuat lupa. Supaya apa? Kalau dibuat lupa, supaya tidak ingat mau kembali lagi sama Bapak Yahweh. Supaya jangan sampai orang itu benar gitu loh. Kalau konsepnya Bapak Yahweh, orang itu harus kembali jadi baik atau jadi semakin jahat, saudara. Kalau konsepnya Bapak Yahweh, semakin baik. Maka karena itu konsepnya Bapak Yahweh harus semakin baik, setan terus kasih fasilitas, dikipasi terus didorong. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu kan sedang dalam kejatuhan. Kamu sedang dalam masalah. Memang sebaiknya kalau kamu dalam masalah itu kamu jangan datang sama Tuhan. Masa kamu tidak kasihan sama Bapak Yahweh? Masa setiap kali kamu datang selalu kamu bawa masalah. Baik tidak kira-kira omongan setan ini? Baik, sama seperti ketika setan ngomongi siapa? Adam dan Hawa. Buah itu tidak boleh kamu makan. Lo boleh. Justru nek kamu makan, kamu akan ngerti yang baik dan kamu akan hidup selamanya. Apa ya omongan ini? Baik nampaknya. Tapi apakah ternyata Adam dan Hawa selamat, saudara? Tidak. Ya. Mereka saat itu hancur kehidupannya. Disebut mati karena apa? Katnot or, jubah terang yang melingkupi mereka saat itu seketika itu juga diambil Bapak Yahweh dari kehidupannya. Sehingga baru saat itu begitu katnot ornya itu diambil, mereka baru tahu, isin aku, aku doh. Padahal biasanya telanjang apa pakai pakaian itu? Telanjang. Tapi apakah mereka malu? Tidak. Karena ada apa kok mereka tidak malu? Ada katnot or, jubah kemuliaannya Bapak Yahweh yang menutupi dalam tanda kutip kemaluan mereka atau rasa malu mereka. Sekalipun mereka, kalau kita sebut telanjang, tapi ketika mereka ketemu tidak malu. Tapi coba saudara perhatikan, begitu katnot or, jubah terangnya Bapak Yahweh diambil, saat itu mereka tahu yang namanya malu, saudara.
Omongannya apa iki setan? Ya toh, enggak apa-apa. Masa kamu pelayanan mempersembahkan yang tidak baik? Sudah, enggak usah dulu, enggak apa-apa. Bapak Yahweh mesti maklum. Pertanyaannya nek Bapak Yahweh maklum terus, ya nek isih urip. Nek mati piye? Nek tengah dalan. Gitu loh. Orang itu akan lupa kalau dia sudah tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Sampai di satu titik di mana di situ setan itu akan terus bawa orang itu. Sampai di satu titik setan akan tinggalkan orang itu dalam satu kehancuran yang hebat. Hati-hati saudara. Nampaknya seperti tidak ada tuduhan-tuduhan. Fine-fine saja ya. Hidupnya tidak benar ya fine-fine saja. Bahkan didukung oleh orang lain. Tapi tidak ada apa-apa. Aku tidak ditegur. Aku baik-baik saja hidupku. Pekerjaanku ya diberkati. Usahaku ya diberkati. Berarti ini Bapak Yahweh itu ACC. Hati-hati. Pikiran itu setan sing taruh saudara. Yang naruh di situ itu setan. Karena apa? Pada saat saudara tidak lagi hidup di dalam Tuhan, saudara lupa ngunci pintu hati saudara. Lupa ndak diamanin dulu, gitu loh. Saya sering memberitahu di tempat ini, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang undur dari Tuhan atau dari pekerjaan Tuhan, saya ibaratkan orang itu ibarat seperti sebuah handphone yang jauh dari menara pemancar sinyal atau seringkali disebut dengan BTS. Orang yang sedang jauh dari Tuhan dan orang yang sedang mundur dari pekerjaan Tuhan. Saya sebut orang ini sebetulnya ibarat sebuah handphone yang jauh tidak ada di dalam jangkauan menara pemancar sinyal atau BTS. Saudara, ketika saudara sempat lemah imannya untuk sementara waktu, saya katakan sebetulnya itu tidak masalah. Itu wajar. Sebagai seorang manusia itu wajar. Tapi kalau lemahnya itu berlarut-larut, apalagi sampai males-malesan, nah itu yang tidak wajar. Sangat bahaya loh saudara. Kalau orang itu terlalu lama di luar coverage areanya Bapak Yahweh. Atau di luar jangkauan tangannya Bapak Yahweh. Karena lama-lama nanti ketika Bapak Yahweh telepon orang ini. Maka di situ Tante Veronica ini akan menjawab apa? Maaf Tuhan, orang yang Anda telepon sudah mati. Ya toh? Nomor kalau terlalu jauh dari jangkauan sinyal, akhirnya apa? Tidak bisa ditelepon. Kalau terus di luar BTS, di luar jangkauan sinyal terus, orangnya tidak bisa pakai telepon, alias handphonenya terus diapain? Digeledak, tidak diapa-apain. Dia lupa ngisi pulsa, gitu loh. Dia lupa ngisi kerohaniannya. Diisi pulsa, lupa tidak diisi pulsa. Dibiarkan gembledak. Lama-lama, pertama-tama, Tuhan telepon masih begini. Orang yang Anda tuju, orang yang Anda telepon, sedang di luar coverage area. Sedang di luar jangkauan. Ya toh? Tapi kalau terus di luar jangkauan tangannya Bapak Yahweh, apa ya setiap kali ditelepon Mbak Veronikanya akan ngomong, orang yang Anda telepon Tuhan sedang di luar jangkauan? Tidak. Suatu saat Tante Veronica akan ngomong, orang yang Anda telepon Tuhan, maaf Tuhan, orang yang Anda telepon sudah mati. Nah kok mati kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang bisa hidup di luar jangkauan tangannya Bapak Yahweh. Betul saudara? Bisa ada di antara kita yang hidup di luar jangkauannya tangannya Bapak Yahweh? Saya rasa tidak ada. Kalau saya tidak bisa. Dengan bahasa gampangnya, saya tidak bisa hidup jauh-jauh dari Bapak Yahweh. Jadi yang kedua, bangunlah Yonati, merpati-merpatinya Bapak Yahweh. Bangunlah, jangan tidur terus. Jangan biarkan imanmu tidur terus.
karena Bapa Yahweh sangat rindu dengan suaramu. Kemudian yang ketiga, kenapa orang sudah menyalakan pelita? Orang sudah ngerti kebenaran tapi ternyata kebenarannya itu tetap percuma, tidak berguna. Karena ternyata setelah menyalakan pelita, cahaya pelitanya atau kebenaran yang dia tahu dan dia miliki tidak ditunjukkan atau dibiarkan dilihat semua orang, tapi malah ditaruh di bawah gantang. Atau di bawah apa itu? Timbangan. Coba kita baca. Lukas 11 ayat yang ke-33. Di situ dikatakan, dan tidak seorang pun yang telah menyalakan pelita, menempatkannya secara tersembunyi ataupun di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita supaya orang-orang yang masuk dapat melihat terangnya. Mestinya yang benar seperti ini. Setelah menyalakan pelita, setelah memiliki kebenaran, kebenarannya itu ditunjukkan supaya orang ngerti kebenaran yang dia miliki itu seperti apa. Yang benar seperti itu. Tapi ternyata orang tipe yang ketiga ini justru taruh kebenaran yang dia miliki di bawah gantang atau timbangan seperti ini. Gantang itu alat penakar. Atau gampangnya nyebut timbangan. Nah, orang yang imannya ada di posisi ini, orang itu adalah tipe orang yang suka nimbang-nimbang firman, saudara. Pokok cirinya begini, begitu dia masuk ke satu gereja atau kehilat, begitu dia masuk, dia tidak akan usrek. Dia akan duduk dengan manis. Begitu waktunya firman disampaikan, dia juga akan mendengarkan firman itu baik-baik. Tapi setelah firmannya selesai disampaikan, dia akan timbang-timbang firman yang dia dengar tadi. Nimbang-nimbangnya bagaimana? Kira-kira firmannya di sini ini enak enggak ya di telingaku? Pendetanya nek ngomong lemah lembut enggak ya? Terus ditimbang-timbang. Kira-kira firmannya di sini enak enggak ya di telingaku? Didengar enak enggak ya? Cocok enggak ya sama aku kira-kira? Kalau setelah dia timbang-timbang, cocok dan masuk akalnya orang itu, ya dia terima. Tapi kalau tidak cocok, langsung dia akan apa? Tinggal pergi gereja atau kehilat itu. Kalau kita cari firman yang bermutu, boleh saya katakan kita pakai konsep ini. Kita coba masuk ke satu kehilat, satu gereja. Firmannya bagaimana? Kira-kira firmannya itu benar-benar dari akar iman yang benar atau tidak? Dengan kata lain saya sedang memberitahu, kalau kita sedang cari kehilat atau gereja yang firmannya bermutu, saudara boleh pakai konsep timbang-timbang seperti ini. Ya kan? Kalau kita cari firman yang bermutu, ya saya katakan masih oke lah pakai konsep ini. Tapi kalau kita masuk gereja atau masuk kehilat, cuman cari firman yang berkat-berkat, firman yang mujizat-mujizat, cuman cari yang enak di telinga, ya salah besar. Ya. Apalagi kalau ada di antara kita yang masuk ke tempat ini, cuman mau cari firman yang empuk-empuk tok. Nyari firman yang berkat-berkat tok. Berarti saya katakan saudara salah masuk gereja. Ya. Maaf, di sini kami tidak jualan bubur dan roti, saudara. Karena kami di sini jualan nasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan nasinya yang dijual di sini itu nasi merah. Yang rasanya kalau di lidah enak enggak nasi merah itu? Enggak enak, anyep. Tapi menyehatkan enggak kira-kira? Menyehatkan. Saya jamin nek saudara senang dengan pengajaran akar Ibrani saudara hidupi, iman saudara mesti sehat. Ya, saya tidak sedang memuji-muji diri saya. Tapi saya sangat menyukai pengajaran akar Ibrani. Karena akar Ibrani itu banyak memberikan pengetahuan yang baru. Yang sebetulnya pengetahuan itu sedang menyiapkan atau membuat tapak jalan kita untuk masuk kepada keselamatan. Kalau saya ibaratkan, keselamatannya di bangku di depan itu. Kita ada di sini. Akar Ibrani itu sedang bikinkan ininya loh. Apa tapaan untuk kita. Karena apa? Ini air.
Kita kan tidak bisa kalau mau ke sana, saudara. Kita kan, ini kan air yang dalam. Nah, kita mesti butuh apa? Tapaan. Akar Ibrani itu sedang ngasih tapak kita satu persatu. Supaya kita bisa melewati air ini sampai di keselamatan kita kelak, suatu hari kelak. Amin, saudara. Ya, kalau saudara sukai pengajaran akar Ibrani, yang saudara dengarkan dari YouTube, itu pengajaran akar Ibrani saja, dan saudara tidak lagi mendengarkan khotbah-khotbah yang masih pakai nama berhala yang lama, saya yakin iman saudara akan semakin kaya dan saudara akan semakin dewasa. Tapi kalau saudara masuk ke tempat ini, saudara cari firman yang empuk-empuk, cari yang pengkhotbahnya suaranya lemah lembut seperti saya ini, saudara ya. Saudara salah masuk gereja, ya. Saudara saya salah masuk kehilat. Cari yang berkat-berkat toh, ya salah masuk, ya toh. Suara saya kan lembut ini, saudara ya toh. Lembut loh, ini cuman karena pakai mic jadi ini banter. Ya, termasuk sekali lagi, kalau ada di antara kita yang datang ke tempat ini, cuman cari yang empuk-empuk, yang enak di telinga, sing ngili-ngili, sing marai turu. Lah wong saya ngomong buanter kayak gini aja kadang masih ada yang tidur. Ya toh? Saya ngomong keras begini, saya ono sing turu loh, saudara. Lah bagaimana kalau saya ngomong, Bapak Ibu saudara sekalian, ya? Terus sapa kuwi? Ilir-ilir jenenge, ya toh? Ya saudara salah masuk gereja. Sekali lagi, maaf di sini kami tidak jualan roti dan tidak jualan bubur. Di sini saudara, saya hanya punya satu misi apa? Mempersiapkan dan membawa jemaat Bapak Yahweh kepada kebenaran yang sejati. Bukan kebenaran yang abu-abu. Proses belajar saya untuk mempelajari akar Ibrani itu bukan proses yang enak, bukan proses yang tidak melelahkan. Oh, sangat melelahkan, saudara. Ini saya hanya bersaksi aja, ya. Saya bukan minta dikasihani, enggak. Saya hanya bersaksi prosesnya saya mempelajari pengajaran akar Ibrani itu proses yang melelahkan. Bahkan terkadang saya merasakan apa? Kepala saya itu benar-benar panas. Mungkin nek di ekstrim metu kebule kuwi. Nah nek sudah saya pegang panas, saya biasanya berhenti. Saya berhenti, saya pakai tiduran dulu. Sampai nanti saya merasa enak lagi, karena kalau orang capek pikiran itu capeknya satu badan. Tapi kalau orang capek aktivitas kerja, pakai istirahat 5 menit, dia bisa tidur dengan qualified, capeknya hilang. Tapi nek capek di pikiran belajar, itu bisa berjam-jam bahkan berhari-hari, saudara-saudara sekalian. Tapi itu tidak masalah buat saya, karena saya suka dengan akar Ibrani. Kenapa saya suka akar Ibrani? Karena di sini saya punya satu prinsip, saya punya satu misi. Saya dengan kekuatan Roh Kudusnya Bapak Yahweh, bukan dengan kekuatan saya. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya harus membawa dan mempersiapkan jemaat masuk dalam kebenaran yang sejati. Yang biasanya kebenaran yang sejati, biasanya di telinga enak enggak kira-kira saudara? Jujur, enak apa enggak? Enggak enak. Jangankan saudara, saya sing khotbah krungu ora enak ning kupingku sakjane. Ya toh? Loh jangan dikira nek saudara tertegur firman, yang ketegur saudara tok, salah. Saya itu juga ketegur. Ini loh waktu saya nunjuk saudara, cuman satu jari. Yang madep saya berapa ini? Lah iya, ya kan? Jadi sama-sama kita saudara. Tapi percayalah, akar Ibrani suatu saat pasti membawa kita kepada keselamatannya Bapak Yahweh. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang suka nimbang-nimbang firman, itu biasanya juga orang yang suka pindah-pindah gereja. Cari gereja yang kalau firmannya ditimbang itu pas dengan ukuran apanya ini? Akalnya, bukan pas dengan maunya Bapak Yahweh. Padahal kalau kita itu coba ngitung dan kita bandingkan, kalau kita baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, lalu saudara bandingkan, banyak mana firman yang bicara tentang nasihat dan berkat-berkat. Kalau saudara coba bandingkan, saya yakin
pasti lebih banyak firman yang bicara tentang nasihat dan teguran ketimbang apa ini? Berkat. Kalau saudara tidak percaya, silakan dibuktikan. Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, Beresit sampai Giliana, terus nanti saudara tandai. Caranya begini. Begitu saudara baca, ketemu ayat yang nadanya teguran atau nasihat, saudara tulis 1. Nanti ketemu firman yang bicara nasihat teguran lagi 2. Terus saudara baca ketemu firman berkat 1. Terus saudara lakukan sampai kitab Giliana. Saya memang belum pernah melakukan ngitung seperti ini. Tapi saya berani jamin pasti lebih banyak firman yang bicara nasihat dan teguran ketimbang yang bicara berkat. Gitu loh. Kalau saudara perhatikan kitab Misle saja, Amsal saja, satu kitab itu isinya wis apa kuwi? Nasihat tok. Ya toh, ada tegurannya. Loh, saya ambil contoh Yeremia 17 ayat 5. Ayatnya sudah apa itu? Ngomongnya. Ada yang ingat? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Enak enggak kira-kira ayat itu? Tidak enak, tapi itu memberi makanan yang sehat untuk kita, saudara. Jadi yang ketiga, orang tahu kebenaran tapi tetap percuma dan tidak berguna. Karena ternyata orang itu tipe orang yang suka nimbang-nimbang firman. Kalau masuk di akalnya, ya tak terima. Tapi kalau tidak masuk di akalnya, sayangnya timbangannya yang dijadikan acuan itu akalnya, telinganya. Bukan ini menyehatkan imanku ndak kira-kira. Ini nantinya memberi petunjuk kepadaku ndak untuk sampai kepada keselamatannya Bapak Yahweh. Nek ora ya ndak usah kita terus-terusan hidup firman yang seperti itu. Ya kan? Jujur saja, berapa banyak orang yang ketika di gereja, yang cari gereja yang firmannya berkat-berkat, tapi sampai rumah, begitu sampai rumah, cemberut lagi, budrek meneh. Karena apa? Ternyata wajah istrinya tidak semanis khotbah pendetanya. Di kehilat, di gereja diomongi, berkat-berkat. Saudara tabur yang banyak, saudara akan menuai yang banyak. Saudara hidupnya akan diberkati. Loh itu benar. Kita di dalam Bapak Yahweh hidup kita itu tidak cuma diberkati, tapi dipelihara. Amin. Tidak cuma berkat. Nek dipelihara itu enak. Dikasih duit tapi ya dikasih apa? Kesehatan. Nek saudara cuman konotasinya berkat itu uang. Ngopo? Dikasih duit ming setoran mana? Telogorejo. Elizabeth Karyadi, lah kan gopo, ya itu namanya bukan berkat. Tapi kalau kita cinta dengan pengajaran yang benar, hidup saudara itu tidak hanya diberkati tapi dipelihara. Berapa banyak orang yang saya lihat sendiri bahkan pernah ada di tempat ini yang hanya merasa terbangun dengan firman-firman yang berkat-berkat, tapi begitu sampai rumah telepon saya. Wah, kangkrengane bojoku semelah raine. Loh ini ada loh saudara. Jangan dikira enggak ada. Karena ternyata, apa saudara? Muka istrinya tidak semanis khotbah pendetanya yang didengar di gereja. Begitu tekan rumah, kayak nutup lawang mobil jeder, buka pintu rumah, mukanya istrinya sudah apa? Ditekuk-tekuk. Gereja balik wawane kaya ngene. Ya toh, terus ngomong apa lagi? Ngerti ra? Yang di rumah lapar, saya ngomong ngeleh. Balik gereja yamene, turu gereja sisan. Loh bahkan sampai ada yang seperti itu loh saudara. Loh ini benar, bukan bercandaan toh. Bahkan ada turu gereja sisan. Begitu saudara. Dan orang itu pada akhirnya hanya menjadi orang yang kecewa dengan Bapak Yahweh. Karena apa? Dia atur imannya itu hanya akan terbangun kalau mendengarkan firman yang berkat-berkat. Tapi ternyata begitu sampai rumah, istrinya, suaminya, anaknya, keluarganya tidak bisa jadi berkat untuk orang itu. Akhirnya apa? Kecewa.
Jadi ini yang ketiga. Kenapa orang itu sudah ngerti kebenaran di dalam kebenaran, tapi kebenarannya ternyata cuman percuma. Karena orang itu tipe orang yang suka apa tadi? Nimbang-nimbang firman gitu loh, milih-milih. Kemudian yang keempat, orang sudah menyalakan pelita atau sudah membawa cahaya tapi tetap tidak berguna. Orang sudah ngerti kebenaran tapi kebenaran yang dia tahu tidak ada gunanya. Ini karena ternyata setelah menyalakan pelita, cahaya pelitanya atau kebenaran yang dia miliki tidak ditunjukkan atau dibiarkan dilihat semua orang, tapi malah ditaruh di tempat rahasia, malah diumpet ke saudara-saudara sekalian. Kembali kalau kita melihat di kitab Lukas 11 ayat 33, saudara akan mendapatkan pengertian ini. Yang keempat, orang sudah di dalam kebenaran, tapi percuma karena kebenaran yang dia tahu tidak dibiarkan dilihat orang banyak. Tapi ternyata justru malah disembunyikan. Ini simbol dari orang yang pelit dengan keselamatan. Orang sudah diselamatkan, tapi tidak mau membagikan keselamatan yang dia terima. Maka saya sebut orang ini orang yang sebetulnya pelit dengan keselamatan. Dari mana dia diselamatkan? Oleh siapa dia diselamatkan? Seharusnya itu diceritakan, saudara, bukan malah disembunyikan. Kalau disembunyikan ini namanya orang pelit sama keselamatan. Kalau kita perhatikan di luaran sana, itu masih banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Karena apa, saudara? Karena mereka belum mendapatkan keselamatan yang pasti selamat. Mereka baru sebatas mendapatkan keselamatan yang mudah-mudahan selamat. Alias apa? Insya Allah gitu loh. Kamu yakin enggak di imanmu kalau kamu mati nanti kamu mesti masuk surga? Insya Allah. Kenapa saya katakan di luaran sana itu masih banyak orang yang membutuhkan keselamatan? Karena di luaran sana itu masih banyak orang yang belum mendapatkan jaminan keselamatan seperti saudara dan saya. Mereka ketika ditanya keselamatan masih sebatas insya Allah. Artinya mudah-mudahan selamat. Yang seharusnya kalau menurut saya yang juga dari latar belakang mereka juga. Mereka seharusnya peka dengan satu ayat yang selalu mereka ucapkan setiap kali mereka berdoa 5 waktu. Yaitu satu ayat yang kalau saya potong ayat itu bunyinya Ihdina sirotol mustaqim. Yang artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu. Kalau nabinya itu selalu mengajarkan ketika setiap kali berdoa minta ditunjukkan jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurus itu satu diantaranya berbicara tentang jalan ke surga. Kalau setiap kali berdoa selalu minta ditunjukkan jalan ke surga, berarti jalan ke surganya sudah ketemu atau belum, saudara? Belum. Buktinya apa? Minta ditunjukkan terus. Nek wis ketemu kan dia tidak akan minta lagi. Betul, saudara? Kayak saudara tanya sama saya, Pak, jalan ke Johar mana? Oh, kamu lewat Es Parman, terus belok kiri ke arah Dr. Karyadi, sampai ketemu Bundaran Tugu Muda, kamu ambil jalan Imam Bonjol, terus ke sana sampai ketemu hotel apa jenenge yang kuno itu di Biapuri, kamu belok kanan. Tapi saudara begitu sampai Poltabes telepon lagi, Pak, ini jalannya ke Johar lewatnya mana? Lah orang ketika bertanya ini berarti sudah ketemu jalannya ke Johar belum? Belum. Sama seperti halnya dalam doa mereka ada kata-kata Ihdina sirotol mustaqim. Yang artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu. Dengan kata lain mereka sebetulnya sedang disuruh nabinya untuk selalu minta ditunjukkan jalan ke surga. Kenapa saya lebih memilih Yesua ketimbang nabi saya dulu? Karena ketika nabi saya dulu selalu minta ditunjukkan, Yesua itu jawab, kamu minta ditunjukkan jalan ke surga? Yesua jawab apa? Anoki haderek. Waha emet waha hayim. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui Yesua, tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesua. Dengan kata lain, Yesua itu sebetulnya sedang memberitahu apa? Akulah sirotol mustaqim yang kamu cari, itu aku, gitu loh. Paham saudara? Ya, ketika nabinya mengajarkan ikdinah sirotol mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yesus jawab, iki loh aku sirotol mustaqim yang kamu cari. Ini loh aku jalan yang lurus yang kamu cari itu. Ikutlah dan percayalah kepadaku, maka kamu pasti sampai kepada Bapa yang di sorga. Kenapa keselamatan itu harus dibagi? Sekali lagi, karena di luaran sana masih banyak orang yang belum mendapatkan jaminan keselamatan seperti saudara dan saya. Jadi caranya bagaimana supaya selamat, itu harus dibagikan kepada semua orang. Buat setiap orang itu tahu kalau keselamatan itu hanya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, termasuk kepada orang-orang Kristen dan Katolik. Karena selama mereka tidak percaya dan menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, pintu keselamatan tidak akan pernah terbuka bagi mereka. Yang mengatakan bukan saya. Saya rasa kitab Ma'aseh Haslihim atau Kisah Rasul 4 ayat 12 sudah jelas memberitahu kita bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya manusia bisa diselamatkan. Ayat ini belum jelas siapa nama itu. Maka setiap iman percaya bisa ngeklaim sesuai iman percayanya. Iman percaya ini, nabinya ini, oh ya dalam nama ini orang akan selamat. Tapi Torah Kut tidak bisa membohongi dan tidak bisa dicolong. Di situ dengan jelas yang menyelamatkan tadi siapa namanya? Yesua. Ini tidak bisa dicolong saudara. Kalau klaim ya bebas. Semua orang bisa ngeklaim. Semua kecap kan nomor 1. Betul saudara? Ada orang yang ngomong kecapku nomor 3. Tidak ada. KB kecap nomor 1. Ya itu rak ketang bar dirasake nomor 15. Nah, itu urusan belakang saudara ya. Jadi caranya bagaimana supaya orang itu bisa selamat itu mesti dibagikan. Buatlah setiap orang itu tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Jadi jangan kita pelit sama keselamatan. Dan kita sudah diberitahu ketika Yesua itu suruh muridnya pergi dan baptis orang. Itu artinya pergilah baptis, pergilah bagikanlah keselamatan. Sebetulnya Yesus itu sedang ngomong begitu. Kenapa kok baptis itu disebut sebagai membagikan keselamatan? Itu sudah saya jawab di firman yang temanya tebilah atau baptisan. Saudara lihat sendiri saja ya di YouTube. Jadi sekali lagi jangan kita pelit sama keselamatan. Dan kalau kita sudah diberitahu pergi baptiskan semua bangsa muridku, itu artinya pergilah dan bagikanlah keselamatan itu. Malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sudah memberitahu kita dengan sangat panjang lebar. Supaya kita yang sudah di dalam kebenaran, atau kebenaran sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya, dan kebenaran itu sudah kita miliki. Kita sudah diberitahu bagaimana caranya supaya kebenaran yang kita miliki itu tidak menjadi percuma tak berguna, alias percuma tidak berguna. Caranya apa? Buatlah kebenaran itu memiliki satu value atau satu nilai yang bermanfaat bagi banyak orang. Jangan kita takut ngomong kebenaran. Jangan kebenaran itu justru kita ajak tidur terus sehingga tidak ada nilai manfaatnya sama sekali. Tapi tampillah, hai Yonati, merpati-merpatinya Bapak Yahweh. Perdengarkanlah suaramu, perdengarkanlah suara kebenaranmu. Karena Bapak Yahweh itu sangat suka dengan suara kita yang sangat merdu dan indah ketika kita memberitakan kebenaran. Amin.
Jadi tampillah, hai Yonati. Ingat, di belakang nama kita itu gelarnya tidak hanya BE, Bnei Elohim atau anak-anak Elohim. Tapi malam ini kita ngerti dan kita sudah diberitahu. Bapak Yahweh itu sampai punya panggilan sayang untuk saudara dan saya dengan Bapak Yahweh. Untuk hubungannya Bapak Yahweh dengan kita. Kita dipanggil apa tadi? Yonati, Maidav, merpatiku. Jadi tampillah Yonati, merpati-merpatinya Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh itu sangat suka dengan suara kita yang didengar sangat merdu di telinganya Bapak Yahweh ketika kita memberitakan kebenaran. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini. Bersama-sama kita tengadakan tangan kita, kita akan mengucap syukur kepada Bapak Yahweh.